oligarki itu semakin menggurita. MK sudah dikuasai, DPR mereka punya kursi lebih banyak. Nah ini mesti bagaimana nih? Ini Bung Rocky harus benar-benar mengeluarkan perpres nih dari Sentul nih. Ini nggak bisa main-main lagi nih Bung Rocky. Udah ada jurus baru tuh, inspirasi dari itu Semeru. Oke, saya coba kipas ya. Jadi tadi Hersu memberi kita satu historiografi dari politik Indonesia, yaitu social origins dari oligarki yang terus carry over ke dalam setiap rezim. Jadi itu yang harus kita pahami dulu, bahwa oligarki ini menetap secara struktural karena kepentingan akumulasi kapital. Jadi itu poinnya, poin dasarnya itu tuh. Ada variasi di dalam politik oligarki, tapi tetap konstruksinya sama, yaitu bahwa siapapun rejim, oligarki harus ada di belakang layar, sesekali keluar di depan layar untuk mengatur politik. Bahkan saya dalam banyak diskusi dengan Hersu menganggap bahwa ini bukan sekedar lagi oligarki, tapi udah plutokrasi itu. Hanya 2-3 orang bisa mengatur seluruh partai itu. Bahkan kita bayangkan misalnya, begitu thresholdnya hilang, lalu revisi undang-undang tidak selesai, maka baik partai oposisi maupun partai penguasa, dua-duanya dikendalikan oleh oligarki itu, oleh plutokrat. Jadi itu yang terjadi di kita sebetulnya. Dengan kata lain, benar tadi istilah Hersbeno, bahwa partai-partai itu kemudian, ini istilah siapa? Istilah ya Mardani sama Hersu samanya. Nggak bisa bergerak itu karena get interlock. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari sisi sebaliknya, yang terinterlocking sebetulnya adalah Jokowi dan oligarki. Dia saling interlock. Kalau Jokowi pergi, oligarki nggak punya kemampuan untuk revitalisasi politik akumulasinya. Demikian sebaliknya, kalau oligarki berhenti, Jokowi itu bisa nggak nyampe 2024. Jadi ini semacam orang yang nunggangi singa tuh, oligarki nunggangi Jokowi. Kalau Jokowi berhenti, oligarkinya itu terhempas lalu dimakan oleh lawan politiknya. Demikian sebaliknya tuh. Jadi kita ada di situ sebetulnya yang kita mesti paham. Nah, saya mau terangkan itu karena kadangkala kita ingin cepat-cepat karena kejengkelan, kemarahan, emosi dan segala macam. Kita babat aja pangkas semuanya. Tapi saya mau ingatkan bahwa FTA adalah forum ide itu yang harus melihat secara tajam apa sebetulnya yang terjadi di dalam politik interlocking itu tuh. Lain kalau kita punya masa ya 3 juta orang itu mah nggak perlu webinar, langsung aja bikin oposisi jalanan. Tapi sekaligus saya ingatkan bahwa FTA adalah forum gagasan tuh, yang kita temukan dalam satu percakapan minum kopi di sebuah coffee shop sekitar mana itu pagi-pagi sebelum saya ke bandara, terus kita masih bicara terus, perluas pembicaraan tuh. Jadi ide itu waktu itu kita hitung, saya Tata, ada Helmi dan almarhum Aji. Almarhum Aji berupaya untuk cari model yang paling viable untuk menghimpun pikiran kritis sedunia global dengan memanfaatkan potensi intelektual yang ada di pusat-pusat pertukaran pikiran global di London, Sydney, Melbourne, Paris, segala macam, New York, Washington. Lalu terbentuk FTA. Jadi sebetulnya dari awal kita tahu bahwa kita tidak punya kekuatan massa, karena itu kita aktifkan akal pikiran itu. Jadi ini idenya itu supaya teman-teman yang suka ikut webinar, saya seringkali melihat ada kemarahan. Kita lakukan ini iya, tapi kita adalah organisasi ide itu. Nah, suplai ide itu yang harusnya kita perbanyak supaya menghasilkan pengikut-pengikut ide. Itu saya membayangkan FTA ini seperti elang yang bisa melihat secara topografis keadaan di bumi karena dia ada di ketinggian itu. Nah, biasanya
elang itu dia ada lagunya Halloween, rock band dari Jerman dulu yang judulnya Eagle Fly Free. Elang itu terbang bebas walaupun dia sendirian. Tetapi elang bisa lihat membedakan antara tikus dan ular di padang Nevada misalnya, sehingga dia tahu apa yang mesti dia terekam gitu. Bisa bedain kodok nggak, Mas? Kalau kodok dianggap itu appetizer aja tuh buat elang tuh. Elang ingin tangkap ular sebetulnya tuh, dan ular itu kalau udah ular sekuat apapun ular, mau ular oligarki, ular plutokrasi, kalau ditangkap oleh elang dan dibawa ke angkasa, itu ularnya kehilangan kemampuan. Karena ular hanya disebut ular kalau dia ada di daratan itu. Begitu terangkat di angkasa, dia kehilangan kemampuan. Seluruh kejagoannya hilang. Jadi saya membayangkan FTA begitu. Eagle, fly free. Nah, sekarang kita ada di dalam persoalan itu. Ide apa yang paling kuat kita ucapkan? Supaya terlihat kita fly free, tetapi kaki dan sayap kita kuat. Elang hanya disebut elang karena dua kekuatan, sayap dan kaki. Demikian juga ide itu. Orang sering anggap, ide nggak ada gunanya dalam politik. Oh, jangan dulu. Ide itu punya sayap dan punya kaki. Kalau sayapnya dipatahkan, kakinya akan tumbuh kuat. Kalau kakinya dipatahkan, sayapnya akan tumbuh kuat. Itu yang saya sebut sebagai daya pikat dari FTA. Jadi kita memperkuat sebetulnya sayap-sayap kita, termasuk kaki-kaki kita. Kita bayangkan bahwa kita ada elang yang memang fly free. Salah satu lirik dari judul lagu itu, Eagle Fly Free dari Halloween, bunyinya begini. People are in big confusion. Semua rakyat bingung. Dalam kebingungan itu, orang cari ide. Nah, ide itu adalah gizi bagi oposisi. Kita tahu oposisi nggak ada, tapi pikiran-pikiran di dalam Partai Gerindra misalnya, banyak yang sebetulnya menunggu momentum. Jadi demikian, Golkar juga begitu, Nasdem apalagi. Nasdem udah merasa ini kalau ada sedikit celah aja, gue keluar nih dari komposisi kabinet yang interlock gitu tuh. Demikian juga partai-partai yang, jadi semua partai ini, walaupun ada masalah saling mengunci karena di KPK filenya sama-sama dipegang oleh KPK, tetapi sejarah selalu membuka peluang orang untuk bermanuver walaupun oportunis. Nah, kita perlu itu sebetulnya untuk mengintip di mana kesempatan ide FTA itu ditanamkan, diinvestasikan pada partai-partai yang tanggung ini nih. Kan semua partai tanggung sebetulnya kan. Yeah. Nah, apa yang kita bisa deteksi itu yang setiap kali dalam Harris Point catatan FNN diperlihatkan bahwa keretakan rejim tidak bisa lagi disembunyikan. Kasakusuk di antara rejim untuk saling menutupi, memperkuat interlock itu terbaca melalui kecemasan presiden terhadap keadaan, kecemasan Sri Mulyani terhadap keadaan, kecemasan Nasdem terhadap keadaan bertemu dengan kecemasan Golkar. Maka karena itu bisik-bisik ada di golf car antara Surya Paloh dengan Erlangga. Jadi semua itu sinyal bahwa sesuatu sedang berlangsung di istana, yaitu saling mengintip, saling tidak percaya. Jadi sebetulnya kita enak-enak aja, FTA sebagai eagle, dia lihat bahwa lapangan di bawahnya itu, padang pasir di bawahnya atau padang savana di bawahnya itu sedang dipenuhi oleh ular dan tikus yang saling mengajukan jebakan itu. Nah, itu sebetulnya supaya nggak terlalu to the point, tapi saya mengambil segi untuk merawat ide ini melalui FTA, bukan karena FTA itu sekedar beroposisi, tapi FTA beroposisi untuk menyeberangkan Indonesia ke dalam wilayah yang lebih, kita sebut aja, lebih membahagiakan masyarakat. Gitu. Karena itu kita berteman dengan partai-partai yang berupaya untuk masih memelihara akal sehat kendati dalam keadaan terkunci oleh kepentingan-kepentingan politik. Jadi itu pengantar saya, dan juga di dalam lagunya Halloween itu salah satu lirik bilang begini, Eagle fly free, together we will fly someday. Itu.